Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan kembali bab terakhir, yaitu lanjutan bab gaya kimia. Nanti akan saya sambung sedikit dengan elektrokimia. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Semoga nanti ada hal yang bermanfaat yang kita dapatkan setelah pembelajaran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, saya mengingatkan kembali ya, di pertemuan kemarin kita sudah membahas berbagai macam gaya yang terjadi antar molekul, yang kita menyebutnya gaya antar molekul. Yang ini saya rangkum dalam satu skema yang nanti menunjukkan jarak yang memungkinkan kapan terjadinya gaya itu bisa bekerja. Ya. Jadi kemarin kita membahas gaya dipol-dipol, gaya ion dipol, gaya dipol terinduksi, kemudian terangkum dalam gaya van der Waals, ikatan hidrogen, dan gaya elektrostatik, ya, yang semuanya adalah gaya atraktif. Kemudian ada juga interaksi hidrofobik, ya, yang ada tarikan dan juga ragangan, ya. Juga ada afinitas yang dia cenderung menyatu antara dua molekul itu. Jadi kalau ada namanya kepala hidrofilik, ada namanya ekor hidrofobik. Nanti kalau terjadi proses interaksi hidrofobik seperti ini, bentuk yang namanya misel atau bentuk batang-batang tertentu. Dan ada juga ikatan kovalen yang dia cenderung atraktif, ya, menyatu atau menarik. Nah, skala jarak yang memungkinkan gaya-gaya itu terjadi itu seperti ini. Jadi kalau ikatan kovalen dia harus ada pada jarak yang sangat dekat. Jadi sekitar, kalau ini satu angstrom, ya, ini 1 angstrom. Ya, ikatan kovalen mungkin tidak lebih dari 10 angstrom. Jadi satu ikatan kovalen yang mengikat satu atom dengan atom yang lain terjadi pada jarak yang sangat dekat. Begitu juga dengan ikatan hidrogen. Ini jaraknya lebih kecil lagi dibandingkan ikatan kovalen, jadi lebih dekat lagi. Kemudian gaya van der Waals ini agak luas, ya, bisa sampai 1 nano. Ya, 1 nano itu 10 angstrom. Jadi kalau kovalen itu 1 angstrom, van der Waals itu 10 kalinya jaraknya. Bisa terjadi kayak van der Waals. Kemudian kalau interaksi hidrofobik, dia perlu jarak yang lebih besar lagi. Jadi jarak 10 nano pun hidrofobik itu masih bisa terjadi. Ya, ikatan interaksi hidrofobik di mana sesuatu permukaan tidak bisa menyerap air, ya. Fobik itu tidak suka, ya. Hydro itu air, tidak suka berinteraksi dengan air, itu bisa terjadi hingga 10 nano. Sedangkan gaya elektrostatik, ya, yang di dalamnya ada molekul nonpolar dengan molekul nonpolar yang lain, atau nonpolar dengan polar terinduksi, itu bisa terjadi sampai 1 mikro. Meskipun dia lemah, tapi dia bisa terjadi dengan jarak yang sangat jauh. Sedangkan interaksi antigen dan antibodi, ya, ini terjadi di vaksin atau imunitas tubuh, itu bisa berlangsung 1 angstrom hingga 1 mikrometer. Jadi jaraknya sangat jauh, ya, interaksinya. Bisa tetap berinteraksi, ya, seperti antibodi dalam tubuh kita itu. Antibodi kita kan ada di dalam sel-sel, ya, ada dalam urutan-urutan DNA. Tapi ketika ada virus di luar tubuh kita, ya, dia kan jaraknya dengan antibodi juga lumayan jauh, tapi tetap bisa berinteraksi. Jadi kalau ada virus, antibodi itu bisa melawan itu. Ini adalah skala-skala yang menjelaskan kepada kita bahwa kenapa ikatan kovalen itu sangat kuat, karena jaraknya sangat-sangat dekat antara satu atom dengan atom yang lain. Kenapa yang lain-lainnya itu agak lemah? Karena membutuhkan jarak yang
cukup jauh untuk berinteraksi. Tetap berinteraksi tapi tidak terlalu kuat. Nah, kemudian gaya intermolekul atau antar molekul ini dirangkum dalam beberapa hal ya. Ada gaya intermolekul polar dan non-polar. Polar artinya ya interaksi antara dipol-dipol. Jadi atom yang berinteraksi di sana sudah memiliki kutub-kutub yang kita sebut kemarin dengan muatan parsial positif, muatan parsial negatif seperti ini. Ya sudah punya kutub-kutub ya, atau seperti dispersi London ini sudah punya kutub-kutub yang akhirnya nanti berinteraksi antar kutub itu. Jadi ada juga yang non-polar yang dia itu baru berinteraksi ketika terinduksi dengan dipol tetangganya. Itu dia berinteraksi. Nanti sama-sama nanti akan menghasilkan dispersi London juga. Itu hanya dispersi London yang dari sini berawal dari molekul polar berinteraksi dengan non polar, kemudian polar menginduksi ya, menulari ya sebelahnya agar memiliki kutub juga, kemudian nanti dipol positif dan dipol negatif terbentuk dan menghasilkan dispersi London. Kalau yang ini awalnya memang sudah punya dipol masing-masing atom sudah punya dipol, jadi dipol mereka memiliki muatan parsial negatif dan muatan parsial positif dan nanti menghasilkan dispersi London juga. Sedangkan semua molekul ya pasti memiliki gaya dispersi London. Ya, karena apa? Karena setiap molekul itu terdiri dari atom. Atom itu punya elektron. Elektron itu pasti bergerak dan elektron itu pasti terdistribusi di satu yang namanya satu awan elektron. Jadi tidak terdistribusi merata di semuanya, tapi ada yang lebih ke kanan, ada yang lebih ke kiri, gitu yang kita sebut dengan kutub. Sehingga nanti menjadi atau terkerucut menjadi interaksi kayak van der Waals ya, yang ada beberapa faktornya di sana, yaitu dia temporer ya. Kalau ada atraksi dipol dengan dispersi London nanti temporer, bisa juga permanen kalau di dalamnya itu yang berinteraksi dipol-dipol gitu. Dan ada juga yang sangat kuat yaitu hidrogen bonding atau ikatan hidrogen. Nanti faktor-faktor yang lainnya yang mempengaruhi van der Waals, gaya van der Waals itu adalah RMM. RMM itu MR ya kalau kita, masalah molekul relatif dan surface area. Contohnya ini, nitrogen, MR-nya 28, F2, MR-nya 38. Nanti semakin tinggi ukurannya, semakin besar MR-nya, maka elektron yang ada juga meningkat. Karena itu dipol-dipol yang terinduksi secara temporer, ya, itu juga akan meningkat. Sehingga nanti van der Waals-nya juga meningkat. Itu. Jadi semakin tinggi berat molekul, semakin tinggi ukuran, maka elektron yang ada di dalam sana juga semakin tinggi, sehingga nanti timbulnya dipol-dipol baru yang temporer itu juga meningkat. Akhirnya gaya van der Waals-nya juga nanti akan meningkat. Faktor yang lainnya juga itu surface area ya. Di surface areanya jika meningkat, maka nanti dipolnya bisa menginduksi dipol atom lain yang belum punya dipol meningkat juga. Jadi van der Waals-nya nanti akan meningkat. Sehingga nanti akan terbentuk tipe-tipe ikatan ya. Kalau kovalen itu kekuatannya sangat tinggi. Kenapa? Nanti diketahui dari titik didihnya. Titik didihnya juga akan tinggi. Ionik juga tinggi, tapi tidak setinggi kovalen. Ya, masih tinggi kovalen. Ion dipol juga tinggi, tapi tidak setinggi ionik. Dipol hidrogen misalkan itu tengah, pertengahan. Titik didihnya juga masih tinggi dibandingkan dengan dipol-dipol biasa yang dia lemah. Apalagi yang temporer seperti dispersi London itu juga sangat lemah karena dia kalau terinduksi saja dia punya dipol, kalau nggak terinduksi dia nggak punya dipol, sehingga kekuatannya lemah dan titik didihnya juga lemah. Nah ini saya rangkum kembali ya kemarin yang sudah kita pelajari untuk mengingatkan lagi. Jadi kita kemarin belajar tentang gaya ion dipol,
seperti ini. Jadi ada ion, kemudian ada dipol ya, yang kita sebut dengan muatan parsial negatif, misalkan nanti berinteraksi dengan muatan parsial positif dari ion. Kemudian ada juga dipol-dipol, interaksi dipol-dipol seperti ini ya. Jadi ini dipol dari muatan parsial negatif nanti berinteraksi dengan dipol dari muatan parsial positif. Ada juga ion induced dipol, ini ya hampir sama ya. Ini ada ion, kemudian ada dipol yang terinduksi, saling berinteraksi. Dan ada juga hidrogen bonding, ya masih sama. Jadi satu molekul air berinteraksi, nanti terjadi yang namanya ikatan hidrogen. Nah, yang kita perdalam di sini gaya van der Waals ya. Jadi van der Waals itu berasal dari nama ilmuwan Belanda Johannes Diederik van der Waals ya. Dia yang pertama kali mengemukakan bahwa ada interaksi yang bergantung pada jarak antar atom, yang dia itu merupakan gaya tarik dan tolak ya. Jadi bisa menarik, bisa menolak antar molekul dalam permukaan, dan dia lebih lemah daripada ikatan hidrogen. Gaya-gaya ini bergantung pada orientasi molekul, artinya molekul-molekul ini arah kutubnya kemana. Arah kutub berarti bergantung juga dari atom-atom dalam molekul itu, mengutupnya kemana, orientasinya kemana gitu. Biasanya kalau dari molekul netral, tarikannya lemah ya. Tapi gaya ini dapat bekerja pada jarak yang jauh, seperti yang tadi saya jelaskan, 1 mikro itu dia masih bisa bekerja gitu. Tapi kalau di luar 1 mikro ya tidak bisa bekerja lagi. Nah, ada tipe-tipe interaksi van der Waals yang disebut dengan Kisom interaction, Debye force, dan London dispersion force. Kalau London mungkin sudah ada pelajari. Kalau Kisom dan Debye nanti kita pelajari, dan itu sebenarnya hampir sama ya dengan ion terinduksi atau ion dipol. Ini yang Kisom. Jadi apa itu Kisom? Jadi interaksi ini terjadi antar dipol permanen. Jadi sudah ada nih atom-atom yang punya dipol, misalkan HCl, dipolnya permanen, masing-masing dipolnya permanen. Bisa juga berupa ion, molekul, atau molekul polar, atau kuadropol seperti HCl4. Ini contohnya, HCl itu polar, ya. Ketika dua molekul HCl mendekat, masing-masing mengubah orientasi, ya, yang ini HCl gitu, mengubah orientasinya, mengubah arahnya, gitu. Sehingga ada gaya tarikan maksimum dan tolakan minimum. Ya, gaya tarikan maksimal berarti yang ini Cl ketemu dengan H, tarikannya maksimal. Tapi kalau yang H dengan H, tolakannya minimal. Sehingga terjadi namanya Kisom interaction. Dan Kisom interaction ini ada di interaksi dipol-dipol ya, dipol-dipol force kita menyebutnya, dipol-dipol force. Ya. Molekul-molekul yang mengorientasikan diri atau mengarah pada titik tertentu itu memang berfungsi untuk meminimalkan energi interaksi. Jadi kalau misalkan nih ini Cl ketemu dengan Cl, energi interaksinya justru besar karena dia saling menolak ya. Jadi HCl kalau udah ketemu dengan HCl yang lain udah langsung arahnya itu berubah ya. Awalnya ketika dicampur dalam satu wadah, misalkan HCl dengan HCl, awalnya mungkin Cl dengan Cl berada di sini, tapi belum terjadi namanya Kisom interaction atau dipol-dipol interaction. Ya, ketika Cl dengan Cl ada di sini, langsung Cl itu berubah arah, pindah ke sini, jadinya H yang ada di sini. Kenapa? Nah, H ini punya muatan parsial positif, Cl punya muatan parsial negatif, sehingga mereka bisa berinteraksi, bisa saling menarik, gitu. Sedangkan H dengan H, tolakannya sedikit karena jaraknya lebih jauh lagi. Ya. Dan interaksi ini bergantung pada suhu. Nah, kalau suhunya tepat, nanti orientasinya ya tepat. Ya, cenderung menjelaskan gaya tarik dan tolak yang mungkin ada di antara dua molekul. Jadi Kisom interaction terjadi ketika muatan parsial positif dan negatif sudah berada dalam orientasi yang tepat. Ini seperti ini misalkan. Ya, D plus dengan D minus sudah ketemu. Berarti orientasinya tepat, barulah terjadi Kisom interaction. HCl ditambah HCl belum tentu terjadi Kisom interaction. Kalau yang berinteraksi itu muatan parsial positif dengan muatan parsial positif sama positif, dia akan saling menolak, dan itu biasanya terjadi pada suhu tertentu. Yang kedua gaya Debye.
Ini satuan ya, satuan dipol. Ini terjadi antar dipol permanen dan dipol yang diinduksi. Jadi di sini sudah ada nih dipol permanen, misalkan HR gitu ya, atau punyanya HCl permanen. Terus ada satu lagi yang dipol terinduksi. Ya. Kalau bisa terpolarisasi ya, polarisasi molekulnya meningkat, ukuran awal elektron dan ukuran molekulnya juga meningkat. Nanti ceritanya molekul polarnya cenderung menggeser, ya, menolak awan elektron molekul nonpolar ke satu sisi, sehingga menimbulkan polaritas terinduksi. Jadi ini sudah dipol permanen nih, terus ada AR-nya tapi punya diplusnya di sini, maka dia akan menggeser awan elektronnya AR itu sehingga nanti D minusnya yang ada di sini, D minus akan berinteraksi dengan D plus. Ya. Jadi molekulnya cenderung mengorientasikan diri sedemikian rupa sama ya agar gaya tarik menariknya tinggi. Ini contohnya HCl dengan argon ya, itu HCl-nya molekul polar, argonnya non polar ya. Nanti ketika argon ini D plusnya mendekati H plus, dia nggak mau, dia nolaknya sebentar, kemudian digeser. HCl-nya berfungsi menggeser posisi atom yang menyebabkan argon jadi polar sementara. Jadi awalnya dia non polar, dipolarkan oleh HCl, kemudian digeser ya. Digeser akan mendekat dan akan terjadi gaya tarikan. Seperti itu. Jadi menjadikan molekul non polar terinduksi dulu sehingga memiliki polaritas sementara. Ya, seketika punya polaritas sementara, berinteraksilah mereka dengan gaya dp atau dipol permanen dipol terinduksi. Dan terakhir gaya dispersi London sudah sering kita pelajari ya. Ini dari fisikawan Jerman namanya Fritz London. Ya, ini gaya antar molekul yang lemah tapi ada di semua molekul dan atom. Ya, seperti ini contohnya neon, misalkan dia tidak punya polarisasi, kemudian nanti dia diinduksi oleh sebelahnya sehingga menjadi dipol instan, terinduksi sementara. Ya. Kemudian ketika dua dipol terinduksi sementara atau punya dipol satu mendekat, nanti gaya tarik menariknya bekerja. Ya, jadi awalnya tidak ada polarisasi. Biasanya molekul-molekul non-polar, ya, atau atom-atom non-polar, atau atom non-polar nanti diinduksi oleh sebelahnya, sampingnya, atom sampingnya, sehingga mereka punya dipol sesaat. Saat punya dipol sesaat, masing-masing punya dipol sesaat, mereka bekerja. Ya, mereka bekerja menghasilkan gaya dispersi London. Nanti kalau sudah dipol sesaatnya hilang, ya hilang. Ya tidak ada London dispersion lagi, ya tidak ada gaya London lagi. Tapi nanti kalau sudah terbentuk dipol, meskipun cuma 1 detik itu mereka akan berinteraksi. Nah, sekarang kita pelajari pengaruh gaya kimia terhadap entalpi dan titik didih. Ya. Ini ada contoh ya, senyawa-senyawa ya, dengan massa molekul relatif atau MR-nya berbeda-beda, mulai dari metana, etana, eikosan. Ya, metana C-nya 1, etana C-nya 2, eikosan C-nya 20. Nah, masanya 16, 28, dan 282. Kenapa di sini titik didih eikosan itu sangat tinggi? Ini bisa dijelaskan dengan gaya kimia. Ya. Jadi kalau senyawa itu massa molekulnya rendah, gaya dispersinya juga sangat kecil. Ya, gaya dispersinya kecil. Sehingga nanti bentuknya itu gas. Ya, kalau bentuknya gas, yang jauh-jauh ya dalam suhu kamar itu, sehingga nanti titik didihnya ya rendah itu. Gaya van der Waals-nya rendah. Nah, ketika massa molekul relatif meningkat, nanti gaya dispersinya meningkat. Ya, seperti polimer misalkan. Ya, polimer itu tinggi, nanti gaya titik didihnya juga tinggi. Ya. Nanti gaya van der Waals yang bekerja pada massa molekul yang tinggi itu menjaga senyawa tetap padat bahkan pada suhu di atas suhu kamar. Eukosan misalnya, polimer itu kan suhu tinggi. Plastik misalkan ya, plastik itu kan massa molekul relatifnya cukup tinggi, titik didihnya juga cukup tinggi, dia tetap berada pada keadaan padat atau fase padat meskipun suhunya 40, 50, 60 kecuali kalau dilelehkan. Ya.
kecuali kalau dilelehkan. Itu yang pertama. Jadi massa molekul relatif sangat mempengaruhi gaya kimia. Karena semakin besar massa molekul relatif, otomatis gaya dispersi yang terjadi juga sangat tinggi ya. Karena massa molekul relatif yang tinggi berarti kan atom yang terikat di sana sangat banyak ya. Rangkaian atom yang terikat di sana cukup banyak. Kalau rangkaian atom yang ada di satu molekul itu sangat banyak, berarti misalkan dia semuanya nonpolar, kemungkinan untuk terjadinya terbentuknya atom-atom yang polar sesaat itu sangat tinggi. Kalau itu sangat tinggi terjadi, maka gaya dispersi London atau gaya van der Waals juga akan cukup tinggi. Kalau gaya van der Waals cukup tinggi, maka ikatan untuk memecahkan atom-atom itu juga cukup tinggi. Nanti akan bisa dilihat dari titik lelehnya. Titik lelehnya memerlukan energi yang cukup tinggi untuk melelehkan senyawa yang punya molekul besar. Nah, yang kedua yang mempengaruhi adalah bentuknya. Ini misalkan contohnya pentana, metilbutana, dimetilpropana. Ini kan masing-masing formulanya sama ya, punya C5H12. Semuanya sama, massa molekul relatifnya sama semua. Tapi mengapa kok titik didihnya berbeda-beda? Yang pentana itu 36 derajat, metilbutana 28, dimetilpropana 10 gitu. Kenapa? Karena ini tergantung bentuknya ya. Jadi molekul yang bentuknya bercabang ya, ada cabangnya seperti ini atau bentuknya bola, itu kan permukaannya kecil ya. Permukaannya kecil. Kalau permukaannya kecil, maka gaya dispersinya juga kecil. Dia nggak terlalu banyak bisa menginduksi sebelahnya ya. Satu atom polar dengan atom polar yang polar sesaat itu juga terbentuknya kecil ya, potensinya. Sehingga karena percabangannya itu kecil atau hampir karena percabangannya besar itu mengurangi gaya antar molekul sehingga titik didihnya juga menurun. Ini misalkan pentan ini kan memanjang ya, berarti kan ada kemungkinan untuk terdispersi di C1, C2, C3, C4, C5. Kalau metilbutana ini C-nya 4, nanti ada satu cabang. Ya, berarti nanti dia terdispersinya itu di 4C dikurangi dengan cabangnya, karena cabang itu nanti mengurangi dispersi. Apalagi yang dimetilpropana, dia 3C, kemudian ada satu metil, kemudian ada satu metil lagi gitu. Jadi bentuknya bercabangnya banyak gitu. Gaya antar molekulnya nanti terkurangi oleh cabang-cabang yang terbentuk itu dispersinya, sehingga titik didihnya nanti juga akan menurun. Nah, gaya kimia juga mempengaruhi entalpi. Jadi entalpi, kalau di sini saya contohkan entalpi penguapan ya, itu jumlah energi yang dibutuhkan untuk mengubah satu mol cairan menjadi uap. Misalkan ini air, liquid menjadi air gas ya. Untuk mengubah satu mol H2O menjadi H2O yang berbentuk gas, namanya entalpi penguapan air. Satu entalpi penguapan air itu membutuhkan energi 41,1 kJ per mol. Ini. Ya, jika gaya antar molekul kuat, maka entalpi penguapannya tinggi. Ini misalkan metana, ya. Nah, entalpinya 8,2, etana 14,2. Ya. Artinya antara metana dengan etana, gaya dispersinya itu lebih banyak mana? Lebih banyak etana. Karena etana itu punya C2, berarti dispersi London yang terjadi atau gaya van der Waals cukup banyak di sana ya. Terbentuknya polar-polar atau non-polar kemudian menjadi polar sesaat atau dipol sesaat itu cukup tinggi di etana dibandingkan metana, sehingga mempengaruhi juga nanti entalpinya etana hampir 2 kali lipat dari metana. Dan nanti kalau terlihat bahwa entalpi penguapan ini mempengaruhi juga titik didihnya. Ya, titik didihnya lebih tinggi. Begitu juga propana, dia punya C3, otomatis ya, entalpi penguapannya lebih tinggi, titik didihnya lebih tinggi. Butana juga seperti itu, lebih tinggi karena dia punya C4. Ya, seperti ini. Tapi kalau sudah ada etanol, ya, berarti ini kan ada gugus yang berbeda. Ya, gugus yang berbeda ini apa? Kalau yang ini hanya dispersi saja,
antara atom-atom non-dipol ya, atau awalnya tidak terpolarisasi kemudian menjadi dipol sesaat menghasilkan gaya dispersi London. Tapi kalau sudah ada gugus lain, maka yang terbentuk adalah dipol-dipol. Jadi di dalamnya itu sudah ada dipol-dipol permanen, ya, dipol-dipol permanen antara etana dengan gugus yang ada di sampingnya, sehingga entalpinya juga meningkat 25 dan titik-titiknya 21. Ya. Propanan juga seperti itu, ya. Apalagi propanon yang ini sudah ada ketonnya, sudah ada ikatan rangkapnya, ya, sehingga dipol-dipolnya juga cukup kuat. Nah, kemudian kalau sudah ada metanol, ya, berarti ada gugus OH di belakang, berarti kan ada ikatan hidrogen. Kalau sudah ada ikatan hidrogen lebih tinggi lagi. Kemarin sudah kita bahas kenapa kok ikatan hidrogen itu sangat kuat, ya, karena interaksinya itu antara atom yang sangat tinggi elektronegativitasnya. Ya, semakin tinggi interaksi yang antar satu atom dengan atom lain yang elektronegativitasnya berbeda cukup tinggi, maka energi untuk memecahkannya juga cukup tinggi. Ini terjadi di metanol karena dia sudah punya OH- ya. Kemudian etanol dia punya C2 ya, dispersinya ada, kemudian ikatan hidrogennya juga ada ya, semakin tinggi lagi, atau asam etanoat. Nah, ini sudah lebih tinggi lagi. Jadi selain dia punya sisa H+, ya, dia juga punya gugus etanoat ya di belakang, sehingga ikatan hidrogennya cukup banyak, sehingga menghasilkan entalpi yang cukup tinggi. Iya, ini kesimpulannya. Jadi gaya-gaya molekul nanti pasti memberikan efek pada entalpi atau pada kekuatan atau energi yang dibutuhkan untuk memecah. Titik didih itu kan titik ketika energi itu mampu memecah molekul-molekul yang ada di situ menjadi bentuk gas, ya, ini. Dan sangat ditentukan oleh gaya intermolekul. Jadi kesimpulannya kalau di sini ikatan hidrogen cukup kuat, ya, cukup kuat sehingga menghasilkan titik didih yang cukup tinggi. Ini juga diberikan contoh yang hampir sama, ya. Ini ada beberapa senyawa yang tadi sudah kita bahas. Jadi kalau ikatannya baru dispersi London gitu, ya, dia boiling point-nya ya rendah gitu. Tapi kalau sudah ini misalkan sudah ada ikatan hidrogen, ada dipol-dipol, ada campuran dari tiga-tiganya, nanti semakin tinggi lagi. Nah, sekarang aplikasi gaya intermolekuler dalam kehidupan. Salah satunya ada dalam hemoglobin darah kita. Ya, hemoglobin dalam darah kita itu kan protein, ya. Ada sel darah merahnya di sana. Nanti fungsinya membawa darah yang punya oksigen ke seluruh bagian tubuh. Nah, ion Fe2+ itu di tengah struktur proteinnya. Ion Fe ini nanti menarik oksigen dengan gaya dipol yang diinduksi ion seperti ini. Ini hemoglobin, protein hemoglobin secara umum, ya. Di sini nanti ada Fe sebagai pusat aktifnya. Kalau di kita mungkin menyebutnya senyawa koordinasi, ini sebagai pusat aktif atau atom aktifnya. Nah, nanti Fe ini akan berinteraksi dengan oksigen, ya. Fe-nya itu ion, kemudian oksigennya itu non-polar, tidak punya polaritas, tapi kemudian menjadi dipol yang terinduksi. Dipol yang terinduksi nanti karena digeser-geser oleh Fe2+, ya, dia terinduksi, kemudian muatan parsial negatif berinteraksi dengan muatan parsial positif dari Fe. Ini hasilnya berarti kebalik, ya. Harusnya di minus, ya, berinteraksi dengan ini. Jadi meskipun oksigen itu atom elektronegatif, ya, dalam O2 pasangan elektron mengalami tarikan yang sama. Jadi kalau ini tarikannya sama ke kanan dan ke kiri. Jadi tidak ada istilahnya pengaruh, ya, ada muatan D+ atau D- itu sama. Karena secara keseluruhan itu non polar dan ditarik di kanan kiri itu sama. Nanti berinteraksi dengan
Fe12 ya. Ketika Fe12 sudah berhasil menarik oksigen, maka nanti akan dibawa ke seluruh bagian tubuh, sehingga seluruh bagian tubuh itu dialiri oleh darah yang mengandung oksigen. Kalau tubuh kita dialiri darah yang tidak mengandung oksigen, ya sia-sia. Jadi harus ada oksigen yang dibawa oleh darah menuju ke seluruh tubuh, sehingga seluruh tubuh bisa mengalami metabolisme yang baik. Kemudian yang lain, fenomena yang lain seperti yang Anda lihat di sini, ya, ini kemarin saya jelaskan pembentukan droplet itu nanti menghasilkan namanya tegangan permukaan, ya, tegangan permukaan. Ya, ini contohnya. Jadi interaksi atau kayak intermolekul nanti menghasilkan yang namanya hidrofobik dan hidrofilik fenomena. Jadi fenomena hidrofobik itu jika nanti ada suatu permukaan yang ketika ditetesi dengan air, ya, nanti ada hanya sedikit saja permukaan yang bisa menempel di permukaan tersebut. Misalkan ini plastik, ada air. Hanya sedikit air yang bisa menempel di permukaan plastik itu. Nanti ini diukur biasanya dengan sudut kontak, ya, sudut kontak ini. Jadi disebut hidrofilik, ya, kalau dia sudut kontaknya itu kurang dari 90. Ya, jadi ini kan 90. Kalau kurang dari 90 itu masih disebut hidrofilik, artinya air itu masih meresap, masih masuk ke dalam permukaan padatan itu. Ya. Tapi disebut hidrofobik itu kalau sudut kontaknya ini antara 90 sampai 150. Jadi air itu udah menggelembung aja di atas seperti ini. Ya, ini kan sarang laba-laba, ya. Sarang laba-laba kena air. Sarang laba-laba ini hidrofob. Kenapa kalau disebut hidrofob? Karena di sini dropletnya udah kelihatan, Pak. Kalau dia hidrofob, kalau dia hidrofilik misalkan, maka air ini ya teresap. Seperti misalkan kapas, ya, benang misalkan, benang-benang atau kapas itu. Kalau kena air langsung meresap karena dia hidrofilik. Dia hidrofobik dan ini droplet-dropletnya masih kelihatan sekali. Karena apa? Ya, karena ini sudut kontaknya 90 sampai 150. Nah, di balik hidrofilik dan hidrofobik ada namanya superhidrofobik dan superhidrofilik. Superhidrofobik itu kalau air itu, ya, sama sekali nggak nempel. Ya, sudut kontaknya 150 sampai 180 itu kan cuma nempel pucuknya, ya, seperti ini. Nempel pucuknya itu superhidrofobik. Ya, seperti plastik gitu, misalkan plastik kan ada yang benar-benar nggak mau meresap, diresapi air gitu, atau apa itu kaca-kaca di hotel-hotel yang tinggi itu kalau kena air hujan itu air hujan langsung lewat, jadi nggak pakai dibersihkan, nggak pakai dilap, itu air apapun, bentuk cairan apapun nggak mau nempel di permukaan kaca, itu namanya superhidrofobik. Kaca itu superhidrofobik. Ada juga superhidrofilik, ya. Superhidrofilik itu sangat-sangat mudah meresap, menyerap air, ya. Sudut kontaknya di bawah 5. Jadi Anda teteskan apa langsung habis gitu. Ini fenomena dari gaya intermolekul, ya. Gaya intermolekul yang superhidrofilik otomatis antara permukaan dengan air terjadi kontak ikatan hidrogen yang cukup kuat, ya, sehingga langsung diserap. Yang lain-lainnya bisa jadi dipol-dipol, bisa jadi dipol terinduksi yang polaritasnya lebih tinggi. Nah, ada juga fenomena gaya kohesi, ya. Ini gaya intermolekul yang mengikat molekul-molekul yang sama. Jadi kalau ada meniskus cembung seperti ini berarti gaya ikatan molekul-molekul yang sama, kohesinya lebih tinggi daripada adhesi. Ya, nanti menghasilkan yang namanya surface tension atau tegangan permukaan. Dan ini hasilnya dari gaya intermolekul. Ya, bisa jadi ikatan hidrogen, bisa jadi dipol-dipol, bisa jadi ion dipol, bisa jadi van der Waals atau Landen. Nah, nanti perbedaannya apa? Kohesi itu ikatan, ya, interaksi antara dua molekul yang sama. Kalau adhesi beda. Nah, di dalamnya ada intermolekul, ya. Intermolekul itu gaya antar molekul, molekul dengan molekul biasanya kohesi. Tapi kalau gaya intramolekul, ya, intramolekul itu artinya gaya dari satu molekul, ya, misalkan HCl, H dengan Cl itu intramolekul.
Kalau intermolekul berarti gaya molekul dengan molekul yang berbeda, yang sama, yang sama. Nah, di dalamnya kalau kohesi itu gaya yang terjadi itu lebih banyak van der Waals dan ikatan hidrogen. Sedangkan yang adesi lebih banyak ke interaksi elektrostatik. Nah, ini contohnya pembentukan air ya, droplet air seperti itu. Kalau yang ini adesi itu spreading liquid, jadi penyebaran cairan ke padatan, yang padatan itu nanti lebih banyak ke hidrofobnya. Tapi bisa jadi hidrofilik juga. Gitu. Ini contohnya pipa kapilernya ya. Kalau pipa kapiler meningkat berarti dia adesinya kohesinya baik, ya. Kohesinya baik. Ini contohnya kalau diukur air misalkan dia adesinya cukup tinggi. Ya, kalau air itu berinteraksi dengan kaca. Itu. Ya, jadi tarikan antara kaca dengan air cukup tinggi sehingga nanti terjadi meniskus seperti ini. Tapi yang kohesi merkuri misalkan gaya kohesinya tarik menarik antar merkurinya tinggi sehingga merkuri nempel di kaca nggak bisa, ya sedikit sekali. Dia lebih suka berinteraksi dengan sesama merkuri. Tapi kalau air masih bisa berinteraksi dengan kaca. Buktinya ada meniskus yang terjadi. Kemudian fenomena yang lain yang terjadi itu absorpsi dan adsorpsi. Ya. Apa bedanya? Kalau absorpsi itu kalau ada molekul berinteraksi di suatu padatan atau di cairan, ya dia sampai masuk ke dalam badan cairan atau badan padatan itu. Tapi kalau adsorpsi dia hanya di permukaan saja, nempel di permukaan saja. Ya, di absorpsi itu tidak dipengaruhi oleh suhu. Jadi mau suhu berapapun ya kalau dia mau mengalami absorpsi ya masuklah ke dalam. Ya, masuklah ke dalam. Ya seperti masuknya mineral-mineral dalam tubuh kita itu kan sudah absorpsi, masuk ke dalam perut kita, dicerna, diserapnya itu kan sampai ke menjadi sel ya, sampai menjadi sel. Ya. Kalau absorpsi, enggak, absorpsi hanya terjadi di permukaan dan lebih suka terjadi di suhu rendah. Suhu rendah sampai terjadi yang namanya equilibrium. Equilibrium itu kesetimbangan. Jadi kalau antara permukaannya dengan adsorbatnya sudah seimbang, jadi permukaannya 1 meter, adsorbatnya juga yang mengisi juga 1 meter, berarti sudah seimbang. Ditambahi lagi dia nggak bisa mengadsorb. Gitu. Bedanya nanti ya kalau kita bicara di adsorpsinya, ya adsorpsi nanti dibagi dua, fisik dan kimia. Kalau adsorpsi fisik itu disebabkan oleh intermolekular force, jadi ikatan-ikatan antar molekul. Jadi nanti ada panas adsorpsinya itu kecil ya, dia menurun dengan semakin menurunnya temperatur dan naik dengan naiknya tekanan. Ya, nanti akan terbentuk namanya multimolekular layer. Ya, jadi ada layer pertama, layer kedua, layer ketiga. Tapi kalau kimia, absorpsi kimia, ini biasanya terjadi antara ikatan kimia. Jadi ada ikatan kimia yang terjadi, bukan intermolecular force. Ya, intermolecular force itu kan hanya nempel. Kalau ini ikatan kimia. Ya. Panas absorpsinya cukup tinggi, dia akan meningkat dengan naiknya temperatur. Kalau tekanan dia tidak punya efek, tidak punya efek apa-apa. Nanti akan terbentuk unimolekular layer. Hanya terbentuk satu layer atau lapis molekul. Jadi yang bisa nempel cuma selapis. Itu yang absorpsi kimia, karena cuma satu ikatan ya. Disebabkan oleh ikatan kimia, jadi terbentuknya hanya satu layer. Ini contohnya adsorben, jadi kita mengenal adsorben dan adsorbat. Adsorbat itu yang diserap, adsorben itu yang menyerap. Ini contoh-contoh kalau berupa padatan ya, alumina, koalin, kemudian karbon aktif, kemudian dari tanah gitu. Yang selanjutnya, gaya intermolekul juga terjadi pada tanaman. Ini yang terjadi kalau tadi dalam bukan sebagai tanaman ya, tadi dalam proses kohesi, adesi, absorpsi, kemudian aliran darah ya, hemoglobin dan oksigen yang mengalir dalam darah.
Nah, ini pada tanaman. Di tanaman itu kan kita mengenal batang, akar, pohon. Ya. Nah, di dalam batang, akar, atau pohon ini ada terjadi proses kohesi dan adhesi. Dia terjadi kohesi, ya, kalau ikatan hidrogen itu muncul dari air. Ini kan ada air atau cairan dari dalam tanah, ya, cairan nutrisi. Cairan nutrisi ini punya molekul. Kalau terjadinya air dengan air, misalkan molekul air dengan molekul air, berarti di sana ada kohesi yang terjadi dari ikatan hidrogen. Nah, dari ikatan hidrogen. Jadi antara air dengan air, antara air dengan air. Terjadi proses kohesi gaya tarik menarik antara molekul yang sama, dan itu disebabkan oleh ikatan hidrogen karena yang mengalir di sini air. Ya, jelas ya. Tapi bisa juga terjadi adhesi. Kapan terjadi adhesi? Jika air ini berinteraksi dengan dinding sel. Kan dia punya dinding sel nih, ya, kambium dan lain sebagainya, itu kan dinding sel. Kalau air ini berinteraksi dengan dinding sel, maka yang terjadi adalah proses adhesi, karena molekul air berinteraksi dengan molekul sel dinding sel yang tidak sama. Ya. Dinding sel itu kan selulosa, ya, lebih banyak. Dinding selnya selulosa, adhesinya terjadi dari air dan selulosa. Air dan selulosa molekul yang berbeda. Ya. Ikatannya apa? Ikatannya bisa jadi ya polar-polar, ya bisa jadi polar terinduksi, ya tergantung apakah dinding selnya itu punya ion. Kalau dia punya ion, bisa jadi ion dipol. Ya. Kalau dia punya ikatan hidrogen, ya bisa jadi ikatan hidrogen, ya ikatan hidrogen dengan air. Gitu. Seperti itu yang terjadi pada tanaman. Jadi gaya intermolekul itu terjadi sangat luas, hampir di seluruh bagian yang terjadi dalam kehidupan itu pasti ada gaya intermolekul yang terjadi. Nah, dalam padatan juga sama, ya. Dalam padatan itu atom-atom di padatan ini, ya, kita megang misalkan batu atau apa. Kenapa batu itu tetap bisa bentuknya padat, gitu, nggak bergerak? Itu karena di dalamnya ada gaya-gaya intermolekul yang terjadi. Ya, selain juga ikatan kovalen, ya. Di dalamnya ada gaya dipol, dispersi London, ada ikatan hidrogen, ya. Itu sebagian besar berupa gas atau cairan, misalkan argon, H2O, dan CO2, itu nanti gaya intermolekulnya sangat tinggi. Tapi kalau masih dalam bentuk padatan, nanti lebih banyak di kovalen, seperti itu. Kovalen nanti ditahan juga oleh gaya dipol, dispersi London, atau ikatan hidrogen. Nah, sekarang untuk mengidentifikasi jenis interaksi partikel, kita bisa menggunakan skema ini, ya. Jadi kalau ditanya ini termasuk interaksi apa, kita cek dulu nih yang pertama, bagian pertama. Ada ionnya enggak? Gitu. Kalau enggak ada, ya, kalau enggak ada, berarti kita masuk ke polar, ya, pembahasan molekul polar. Tapi kalau ada ionnya, entah negatif, entah positif, kita cari nih, ada ion lain enggak? Ya. Jadi ada satu ion dalam satu atom. Terus kita cek lagi ada ion lagi ya yang berinteraksi dengan dia. Oh, ada ion lain. Oh, kalau ada ion lain berarti kita masukkan dalam ikatan ionik. Jadi interaksinya interaksi ionik. Tapi kalau tidak ada, ya kita masuknya ke pembahasan molekul polar. Ya, molekul polar. Ada nggak molekul polarnya? Kalau tidak ada, berarti ya gaya dispersi. Ya, berarti dia non-polar, ya tidak terpolarisasi. Nanti suatu saat dia bisa jadi dipol terinduksi sesaat. Ya, terinduksi sesaat dengan terinduksi sesaat nanti kan menghasilkan gaya dispersi saja. Tapi kalau ada molekul polar, kita cek lagi. Tetangganya punya molekul polar yang lain nggak? Kalau iya, berarti dia gaya dipol terinduksi. Satunya dipol permanen, satunya dipol yang terinduksi. Gitu. Atau tetangganya punya nggak ikatan yang atomnya FON, ya, ada interaksi antara H dengan FON. Kalau misalkan nggak ada, kita masukkan dia dalam golongan gaya dipol-dipol saja. Tapi kalau ada atom H berikatan dengan FON dengan gaya dengan molekul polar yang pertama itu berarti kemungkinan dia adalah gaya ion dan dipol terinduksi. Ya.
Atau yang kedua ini ada, ya ada tapi murni ada, ya. Maaf ini salah, murni FUN ya dengan molekul polar, berarti kita masukkan dalam interaksi ikatan hidrogen. Nah masuk ke sini ion tadi, ya ionnya ada, ya tapi tetangganya siapa, molekul polar apa enggak gitu. Kalau di tetangganya bukan molekul polar, berarti kita masukkan ke sini gaya ion dipol terinduksi ion dari yang pertama, atom pertama, dipol terinduksi dari ini, molekulnya ternyata bukan molekul non-blok, bukan molekul polar, berarti masuk gaya ion dipol terinduksi. Ya. Masuk ke sini lagi, ada ionnya, tapi tetangganya polar. Oh, berarti gaya yang terjadi kayak ion dipol. Gitu. Nah, semakin ke sini, semakin kuat interaksinya. Gaya dispersi yang paling lemah, kemudian gaya dipol-dipol agak lebih kuat, ion dipol terinduksi lebih kuat lagi, dipol-dipol murni lebih kuat lagi, ikatan hidrogen lebih kuat lagi, ion dipol lebih kuat dari hidrogen, ikatan ionik yang paling kuat. Nanti ada juga kovalen, dia lebih kuat lagi. Tapi karena kovalen tidak bisa dimasukkan dalam identifikasi ion atau polar non-polar ya, karena pemakaian atom bersama, jadi tidak dimasukkan ke sini. Nah, sekarang masuk ke elektrokimia. Jadi ini sebenarnya interaksinya cukup tinggi dengan gaya kimia. Ya. Kalau saya katakan elektrokimia, Anda ingatnya apa? Iya, pasti yang kita ingat adalah katoda, anoda, dan reaksi reduksi dan oksidasi. Ya, reaksi oksidasi dan reduksi itu kan terjadi ketika terjadi perubahan muatan apa? Muatan apa? Bilangan oksidasi. Terjadi perubahan bilangan oksidasi. Adanya bilangan oksidasi itu terjadi pada apa? Iya, betul. Bilangan oksidasi itu hanya terjadi pada sesuatu yang berion. Ya, sesuatu yang berion itu kan punya bilox. Ya, ketika dia nggak punya ion, dia nol. Kemudian ketika dia mau ion, berarti biloxnya kan berubah. Ketika dia biloxnya berubah, dia nanti akan menghasilkan fenomena yang namanya elektrokimia. Ya, sehingga kita bisa mengidentifikasi kalau elektrokimia itu ada dalam ranah ini, interaksi partikel yang melibatkan satu ion dengan ion yang lain menghasilkan ikatan ionik. Ya, kembali ke sini. Nah, elektrokimia itu nanti dibagi tiga, yaitu reaksi redoks, sel elektrokimia, dan sel elektrolisis. Nanti saya tidak akan membahas lebih panjang, nanti lebih banyak petugas saja. Saya akan menjelaskan di permukaan ini saja tentang tiga hal ini. Jadi yang kita kenal itu sel volta, ya. Contohnya misalkan korosi, ya, terjadinya pada korosi ini dicegah dengan proses katodik. Ya. Kalau korosinya besi, kita tambahkan dalam besi itu lapisan logam yang bisa melindungi besi dari proses oksidasi. Ya, dilindungi, misalkan dengan dilapisi seng atau yang lain seperti itu. Sel volta juga ada dalam elektroda. Nanti ada katoda, anoda, dan potensial elektroda. Nanti di tiga hal ini tempat terjadinya reduksi dan oksidasi. Ingat, sel elektrokimia itu selalu berdasarkan pada terjadinya reduksi dan oksidasi. Kalau reduksi dan oksidasi tidak terjadi, maka tidak bisa terjadi sel elektrokimia. Ya. Kapan sel elektrokimia itu terjadi? Kalau kita menyiapkan katoda, anoda, dan potensial elektroda, yang nanti akan dibandingkan dengan potensial elektroda standar. Nah, yang di sel volta itu punya potensial sel, ya. Ada elektroda dan potensial standar tadi, juga ada sel sekunder dan ada juga sel primer. Sel sekunder contohnya Ag, ya. Potensial sel dan sel primer itu contohnya baterai kering, baterai peroksida, baterai alkalin, baterai litium, ya, seperti itu. Nah, sel elektrokimia ini nanti dibagi dua, sel volta dan sel elektrolisis. Sel elektrolisis itu terdiri dari elektroda, jadi dia mengikuti hukum Faraday, di mana memiliki anoda, katoda, dan reaksi tempat terjadinya itu reaksi elektroda, dapat berupa elektroda aktif dan dapat juga berupa elektroda inert. Nanti reaksi elektroda bergantung pada potensial oksidasi atau reduksi standar. Nah, sel elektrolisisnya ya ini terdiri dari anoda, sumber arusnya, kemudian katoda,
Ya. Dalam sel elektrolisis nanti ada 2 buah elektroda, yaitu anoda elektroda positif mengalami oksidasi, katodanya elektroda negatif mengalami reduksi. Nah, itu. Sekilas itu, jadi yang perlu saya kembalikan kembali, bahwa gaya intermolekular itu terjadi hampir di seluruh bidang kehidupan kita, ya. Dan gaya intermolekular yang paling populer itu ya gaya dipol-dipol, ikatan hidrogen, ion dipol terinduksi, ion dipol terinduksi atau dipol-dipol terinduksi atau gaya dispersi. Dan ini terjadi nanti beberapa contohnya dalam tubuh kita sendiri, dalam hemoglobin, kemudian dalam proses adesi, kohesi, dalam proses absorpsi, bisa juga terjadi dalam elektrokimia, di mana elektrokimia terjadi adalah lebih banyak ion-ion. Ya. Itu yang bisa saya jelaskan. Nanti kita sambung dengan diskusi. Silakan disiapkan pertanyaannya, kita break sebentar. Nanti disambung dengan pertemuan di Google Meet, fokus pada diskusi masalah-masalah yang ada di sekitar gaya intermolekular. Ulfa akhiri dulu pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.